Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Gino Bercerita. Pada kesempatan kali ini Kang Gino akan menyampaikan kisahnya Imam Al-Ghazali dan seekor lalat yang menjadi penyebab Imam Al-Ghazali masuk ke dalam surga. Namun sebelum mendengarkan kisah tersebut, mari kita simak sejenak biografi Imam Al-Ghazali secara singkat supaya kita bisa mengenal beliau lebih dekat lagi. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Syekh Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau lahir di desa Tus pada tahun 1058 Masehi atau pada tahun 450 Hijriah. Dia juga wafat di desa Tus pada tahun 1111 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah pada usia 52 atau 53 tahun. Beliau merupakan seorang teolog muslim Persia dan filsuf besar pada masanya. Ia juga dikenal sebagai Al-Ghazal dalam dunia barat pada abad pertengahan. Imam Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak di dalam berargumentasi. Ia digelari Hujjatul Islam karena kemampuannya di dalam berhujjah membela Islam pada masa itu. Ia sangat dihormati dalam dua dunia Islam, yaitu di Abbasiyah dan di Saljuk yang merupakan kebesaran umat Islam pada saat itu. Ia berjaya menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan dunia hanya untuk mencari ilmu, bermusafir, mengembara, dan meninggalkan segala kemewahan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Sebelum dia melakukan pengembaraan, dia telah mempelajari karya ahli sufi ternama seperti Al-Junaid Sabili dan Bayazid Al-Bustami. Imam Al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, dan Mesir. Ia terkenal sebagai filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama Eropa melalui hasil karya-karya ilmiah yang bermutu tinggi. Sejak kecil ia telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini menyebabkan dia benci kepada sifat riya, bermegah-megahan, takabur, sombong, dan sifat-sifat tercela lainnya. Ia sangat kuat di dalam beribadah, sangat warak, zuhud, dan tidak gemar kepada kemewahan, kepalsuan, kemegahan, dan segala bentuk tindak tanduknya hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali dikenal sebagai ulama yang gemar menulis dan telah melahirkan ratusan karya ilmiah. Kitab-kitab karangan beliau selalu dijadikan rujukan dalam berbagai disiplin ilmu di belahan dunia. Salah satu karangan beliau yang paling monumental ialah kitab Ihya Ulumuddin yang dijadikan sebagai kitab kurikulum di semua universitas Islam dunia. Selain demikian, Imam Al-Ghazali juga memiliki pengetahuan ulum dalam setiap berbagai bidang ilmu pengetahuan, sehingga boleh dikatakan bahwa beliau memiliki karya dalam setiap bidang ilmu tersebut. Nah, sekarang bagaimana kisahnya Imam Al-Ghazali dengan seekor lalat? Syekh Abdullah dalam kitab Hasiyah Asy-Syarqawi yang merupakan syarah dari kitab Al-Huduti menceritakan ketika Imam Al-Ghazali telah meninggal, seseorang bertemu dengan beliau di dalam mimpinya. Lalu ia bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Al-Ghazali?" Imam Al-Ghazali menjawab, "Allah mendirikanku di hadapannya." Lalu Allah bertanya, "Bekal apa yang engkau bawa untuk menghadapku?" Lalu Imam Al-Ghazali menyebutkan satu persatu kebaikan yang telah ia lakukan selama hidup di dunia. Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya dari sekian banyak kebaikan yang engkau lakukan, tidak ada satupun yang aku terima, tidak ada satupun yang dapat memberikan manfaat kepadamu pada hari ini, yang dapat menjadikan engkau sebagai penyebab masuk ke dalam surgaku, kecuali satu hal, yakni ketika engkau sedang menulis, lalu ada seekor lalat yang haus hingga di ujung pena yang sedang engkau gunakan untuk menulis tersebut. Kemudian kau biarkan lalat tersebut minum hingga dia merasa puas dan hilang rasa hausnya. Rasa sayangmu kepada lalat tersebut membuatku ridho kepadamu. Dengan ridho itulah engkau masuk ke dalam surgaku."
Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, satu hal penting yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah ini adalah jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi kebaikan yang kecil itu bisa menjadikan sebab ridhonya Allah kepada kita. Dan jangan pula meremehkan keburukan sekecil apapun. Bisa jadi keburukan yang kecil itu bisa menjadikan kemurkaan Allah kepada kita. Sesungguhnya Allah memasukkan hambanya ke dalam surganya itu bukan karena amal pahala perbuatannya, tetapi karena rahmat dan kasih sayang Allah. Begitu pula Allah tidak masukkan hambanya ke dalam neraka kecuali karena kemurkaan Allah, bukan karena dosa yang diperbuatnya. Demikian dari Kang Gino, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.